Nah, ini yang kemudian coba kita refleksikan ya, luar biasa perkembangan teknologi. Lalu seperti apa sih yang namanya penyimpanan super itu? Seperti apa sih penyimpanan super? Lalu bagaimana penyimpanan data karena kita itu ya, manusia itu, karena kita punya penyimpanan data yang super. Kenapa? Karena dia disimpan dengan kemudian durasi waktu yang cukup lama, di antara kita mungkin ada yang nanti umurnya sampai 70 atau 80, lalu kemudian kita juga data itu akan diputar dalam kualitas yang jauh lebih tajam daripada 8K atau mungkin 10K dan seterusnya ya. Karena dia butuh detail. Nah, lalu bagaimana? Ivan ibn rahimakumullah, di sini kita akan bahas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yusirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahid. Bismillah ilman maksudnya rahman. Allahumma shalli wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik para sahabat mataku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian ayat kauniyah kita pada pagi hari ini. Ya tentunya dengan bahasan yang menarik ya hari ini tentang media penyimpanan. Saya juga kemudian mengajak kepada sahabat mataku untuk senantiasa ya mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu juga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga dan sahabat seluruh kaum muslimin tentunya. Baik, insyaallah pada subuh hari ini insyaallah saya tidak sendiri ya, tentunya ditemani dengan seorang narasumber ya, dan juga merupakan alumni Institut Pertanian Bogor ya. Ini sarjana kehutanan. Nah, namun hari ini kita tidak bahas tentang hutan, tapi hutan yang lain mungkin ya. Baik, kita sapa dulu ya Ustaz Elvin Gunawan, sarjana kehutanan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mau semangat udah batuk. Oh, kalau ditanya harus dites dulu ya kalau nanya kesehatan ya. Aduh. Iya. Harus dites dulu katanya. Harus pakai PCR minimal ini, nggak boleh pakai antigen. Iya, benar Ustaz. Kondisinya seperti itu. Baik, mungkin saya berikan waktu dan kesempatan kepada Ustaz Elvin ya untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Ini tentang media penyimpanan ya, dan kaitannya tentang keimanan. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wal tajama bi tariqatihi wa tarassama hutahu wa ja'alal aqidatan islamiyatan asasan li fikratihi wal ahkamal syar'iyyatan migasan li amalihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tatabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Wa ba'du. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz ya atas undangannya untuk kita bisa berdiskusi pada pagi hari ini ya. Dan terima kasih juga kepada para peserta mataku yang telah meluangkan waktunya untuk hadir ya, untuk diskusi ya. Saya kira ini lebih tepat kita katakan diskusi ya, karena ini yang menyampaikan belum tentu lebih tahu daripada yang disampaikan ya. Terlepas dari itu, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman Islam dan nikmat umur yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita
bisa hadir pada pagi hari ini, telah melaksanakan sholat subuh. Alhamdulillah, baik berjamaah maupun sendirian ya. Kalau kondisi normal, insya Allah semuanya berjamaah ya. Tapi karena kondisi seperti ini ya, maka memang lebih baik di rumah ya, karena dahsyatnya daya lekat dari virus COVID varian Delta ini ya. Kemudian juga tidak kalah pentingnya salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga pada seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini di weekend ya, di hari. Kalau sekarang setiap hari weekend ya. Every day is weekend ya, karena semuanya di rumah. Kecuali yang harus mencari nafkah ya, ini yang luar biasa ya. Kalau sekarang nggak ngerti lagi ini hari apa sekarang, karena semuanya weekend ya. Gara-gara COVID ya. Baik, alhamdulillah ya. Ikhwani fillah rahimakumullah, para sahabat mataku ya, Pak Ustadz moderator ya, Ustadz Rustam, dan juga ini saya lihat di sini juga hadir sahabat saya Ustadz yang lain ya, ini untuk ikut berdiskusi. Nah, Ikhwan rahimakumullah, Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi saya ingin, karena kita bicara temanya pada pagi hari ini adalah ayat kauniyah ya. Jadi ayat-ayat Allah yang diindra dari kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini yang kemudian saya lihat juga cukup menarik adalah perkembangan media simpan atau storage ya, digital. Ya, perkembangan media simpan digital yang sekarang semakin masif ya, baik kemudian kapasitas maupun juga dengan kecepatannya ya. Jadi ini qadarullah ya, Allah mengizinkan kepada kita manusia untuk kemudian bisa mengembangkan sedemikian rupa teknologi ya, sehingga kemudian manusia mampu ya membuat ya, atau kalau dalam tanda kutip menemukan ya, atau menciptakan ya, ini takutnya salah menyebutnya ya, sebuah alat untuk menyimpan data-data digital kita dengan kapasitas yang luar biasa dan kemudian dengan kecepatan juga yang luar biasa. Lalu ini kita akan coba refleksikan ya, kita cerminkan dengan keimanan kita ya, dengan akidah kita. Nanti di belakang akan kita ceritakan terkait dengan bahwa sesungguhnya ada media penyimpanan yang juga luar biasa. Apakah itu? Nah, simak aja ya sampai akhir acara materinya. Baik, kita mulai ya dari presentasi ini ya. Pertama judulnya adalah ibroh ya. Ibroh itu artinya atau iktibar ya, sama ya, ibroh atau iktibar. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya, kita suka menyebutkan hikmahnya apa gitu ya, atau ibrohnya apa. Untuk hal-hal yang tidak terkait dengan syariat Islam, lebih tepat menggunakan kata ibroh ya. Ibroh itu adalah sesuatu yang bisa diambil dari suatu kejadian ya. Kalau bahasa Arabnya itu ibroh itu adalah memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang berbeda. Itu namanya ibroh ya, atau iktibar. Nah, kalau hikmah itu biasanya ada dalil syar'inya. Gitu ya. Tapi kalau yang namanya ibroh itu bebas ya. Ikhwani fillah rahimakumullah ya, perkembangan media digital ya, simpan digital terhadap keimanan. Kita mulai ya dari yang pertama, sedikit saja. Ini hanya sharing ya. Saya kira semuanya juga sebagian, apalagi kalau laki-laki itu lebih fun ya, lebih tertarik dengan yang namanya teknologi ya. Jadi ini kalau saya sampaikan ini saya kira mungkin juga sudah paham ya, hanya sekedar sebagai pengantar ringkas media penyimpanan digital ya. Jadi penyimpanan itu ada 3 ya secara umum ya, dari sisi tempat menyimpannya ya. Yang pertama adalah penyimpanan internal ya, yaitu biasanya di laptop, ada di PC, ada di smartphone dan seterusnya ya. Lalu penyimpanan eksternal atau portable. Lalu yang ketiga juga yang tidak kalah pentingnya, yang kemudian juga sangat masif ya perkembangannya, adalah cloud storage ya. Jadi ini catatannya, kalau cloud storage ini ya dia juga medianya media ada fisik ya, tapi kemudian dia perlu koneksi internet untuk mengaksesnya. Nah, ini yang kemudian menjadi menarik, yaitu cloud storage ini. Jadi kalau kita punya HP ya, kemudian kita ganti HP, buat yang suka gonta-ganti HP nih ya, mungkin ada Ustaz Tono nih yang setiap ada iPhone baru keluar langsung beli. Nah, ini itu kita tuh nggak pusing sama isinya ya, karena semuanya disimpan di cloud ya.
Jadi kalau kita buka lagi Facebook, semuanya data itu ada di situ ya. Kemudian kecuali WhatsApp ya atau beberapa aplikasi ya, di mana kalau kita, karena ini bagian daripada apa nanti relasinya dengan keamanan ya. Yang itu kemudian dia menyimpan datanya di smartphone itu ya. Kalau smartphone-nya ke format ya hilang data-data percakapan dan sebagainya ya. Baik, ini pengantar ya. Iwan rahimakumullah, lalu kemudian dari jenis penyimpanannya ya, penyimpanan media digital itu berarti sesuatu yang kemudian memang dia tersimpan di dalam software, dalam bentuk software ya. Nah, dari jenisnya ada yang umum adalah HDD ya, hard disk drive ya, yang berbasis pada putaran cakram, dan SSD yang berbasis flash memory ya. Jadi seperti ya, dia tidak ada apa namanya mekaniknya ya, tidak ada mekanik yang kemudian bergeraknya, tidak ada bendanya yang bergerak ya. Nah, ini yang kemudian menjadi populer yang sekarang kita rasakan ya. Sekarang ini banyak sekali perkembangannya masif ya. Jadi dulu ketika saya masih aktif di forum Chip ya, Chip itu majalah komputer ya. Saya sempat bertanya tatkala kemudian perkembangan prosesor PC dan laptop itu semakin berkembang, sepertinya perkembangan hard disk ini agak terlambat dalam hal kecepatan ya. Saya sempat bertanya dan saya bilang, apakah ada perkembangan dari, apakah memungkinkan untuk mempercepat kinerja dari storage ya, atau media penyimpanan. Dalam hal ini dulu belum ada SSD ya, tapi lebih ada HDD ya, atau hard disk drive ya. Dan waktu itu saya diketawai sama forum ya, diketahui, saya dibilang saya mengada-ngada gitu ya. Ini orang ini menanyanya mengadi-ngadi gitu ya. Jadi dianggap itu tuh saya tuh nggak nyambung gitu, bahwa tuh hadisnya begitu gitu ya. Tapi ternyata yang saya pikirkan terjadi gitu ya, bahwa ternyata akhirnya orang mengganti dengan orang mulai berpindah kepada SSD ya. Dulu udah mahal, dulu mahal, sekarang sudah semakin murah ya. Baik, perkembangan terbaru ya untuk hard disk drive ya. Hard disk drive ini sudah mulai ditinggalkan ya. Dulu hard disk drive kita yang pertama kali itu ditemukan oleh IBM ya, perusahaan komputer besar ya pada masa itu ya, dan inilah dia sekitar kira-kira seginilah gedenya ya, dengan kapasitas hanya 5 MB ya. bawa segitu. Jadi cuman bawa segede ini buat nyimpen satu file musik MP3 ya. Dan kemudian akhirnya terakhir ya, sampai terakhir itu yang kemudian berhasil membuat dengan kapasitas yang terbesar saat ini ya, itu adalah perusahaan hard disk atau perusahaan storage ya, yaitu Seagate, dengan kapasitas 20 TB per satu unitnya ya. Satu unitnya itu ada 20 TB. Nah, sepertinya tidak akan berkembang lebih jauh lagi karena sudah mulai kemudian ditinggalkan ya HDD ini. Jadi HDD ini ada kelemahannya ya. Kelemahannya apa? Dia lambat ya, lambat. Meskipun lambat juga cepat sebenarnya sih ya, tergantung kita relatif ini ya. Jadi harganya, jadi saya belum ketemu nih harga yang 20 TB-nya. Yang ada di pasaran itu yang masih 18 TB ya, atau terabyte ya. Sudah tahu ya istilah TB-nya, nanti kalau nggak ngerti, saya kan tahu semua lah ya. Hanya cerita aja ya. Itu sekitar harganya 17,5 juta. Dengan kecepatan transfer maksimal 180 MB per detik ya, megabyte per detik ya. Nanti ada perbedaan antara byte dan bit. Nanti itu nggak kita bahas ya, kita skip. Anggap saja sudah tahu ya. Ini hanya cerita aja, cerita pagi-pagi ya, dengerin dongeng. Lanjut ya. Jadi untuk hard disk ya, hard disk itu sampai saat ini dari tahun 2020 sampai sekarang tuh baru paling maksimal 20 TB. Nggak ada lagi perkembangannya ya. Karena sepertinya tidak akan dikembangkan lagi karena sudah mentok ya, mentok kecepatannya ya. Karena dia tergantung daripada putaran cakram ya, putaran cakramnya ya, maksimal terakhir udah 10.000 RPM, dan itu sudah nggak akan lanjut lagi ya, karena ada banyak limitasinya. Ihwani rahimakumullah, kita lanjutkan lagi ya cerita tentang media penyimpanan kita. Nah, lalu orang berpindah kepada SSD ya, solid state drive ya. Jadi isinya itu ya chip-chip gitu ya, chip-chip tempat orang menyimpan, dan itu sifatnya permanen disimpannya ya. Jadi kalau istilahnya itu NAND ya, NAND. Nah, itu nanti kita cari di waktu yang lain ya. Nah, berapa paling besar saat ini tahun 2021? Tahun 2021 Tim Group ya, sebuah perusahaan storage juga, telah berhasil menghasilkan atau menciptakan sebuah SATA SSD dengan kapasitas maksimal 15,36 terabyte ya, dengan interface atau antarmuka SATA 3. Ini terbaru SATA 3, dan ini sudah nggak kemana-mana lagi. Ini stop sampai sini, sudah nggak ada lagi perkembangannya. Jadi terakhir itu dengan interface atau antarmuka SATA itu akan berhenti di SATA 3 saja. Rasa-rasanya tidak ada lagi perkembangan ya.
Karena nanti ini akan digantikan. Kenapa? Karena ternyata limit ya kecepatannya itu nggak bisa lagi ditingkatkan hanya sampai kepada maksimal 560 MB per second atau per detik. Dan ini sudah lumayan cepat dibandingkan dengan pakai hard disk ya, hanya 180 MB per second ya. Sudah lumayan cepat ya. Jadi nanti kalau ada yang punya laptop jadul, pasangin SSD, ada pengaruhnya juga itu kecepatannya ya. Jadi jangan pakai yang. Jadi orang itu semua sekarang suka joking di antara para orang-orang suka komputer, apa aja masalahnya ganti SSD gitu ya. Saking luar biasa ininya ya lakunya ya. Karena emang beri pengaruh itu ya. Jadi RAM-nya sudah cuma 2 GB, kasih SSD. Agak lebih ringan nanti ya laptopnya ya. Kalau laptop jadul ya. Baik, dan harganya berapa nih dengan kapasitas 15,3 terabyte ini, yaitu sekitar 48 juta ya. Masih sangat mahal ya. Tapi tergantung ya. Kalau saya bilangnya sangat mahal ya, nggak tahu nih di antara para peserta mataku mungkin ini hanyalah ya kayak orang jajan ke warung depan aja gitu ya. Jajan berapa jajannya? Beli kerupuk berapaan? 48 juta gitu ya. Oh iya ya. Baik ya, Ikhwani fillah rahimakumullah ya, kita lanjutkan. Nah, yang terakhir ya, ini yang terbaru ya. Maksudnya terakhir dari kapasitasnya yang terbaru ya. Jadi media simpan yang terbaru yang kemudian kecepatannya masih bisa ditingkatkan, kapasitasnya masih bisa ditingkatkan adalah bentuknya adalah M2 NVMe ya, non volatile media ya. M2 itu nama soketnya ya, interface-nya M2 ya modelnya itu. Jadi dicolokin, dipasang di motherboard ya, nggak pakai kabel gitu. Nah ini yang terbaru ya, jadi ini akan coba ke depan mungkin ya, oleh para perusahaan storage itu akan dikembangkan ya untuk lebih jauh lagi. Saat ini hanya baru bisa 8 terabyte ya, hanya bisa 8 terabyte baru, tapi akan terus berkembang ya dengan kapasitas. Jadi harganya segini, satu keping ini sekitar 30 jutaan ya, dan kecepatannya ini sudah sangat melompat jauh ya dari teknologi yang ada di SATA SSD ya, dari 560 MB per detik ya, ini sudah bisa sampai maksimal ya, ini teoritis ya, secara teoritis maksimal bisa sampai 7 GB ya per detik transfernya ya. Dia bisa mentransfer sebesar kapasitas data sampai 7 GB per detik. Seberapa cepat? Nggak terasa sih kalau di Windows. Jadi kalau pernah pakai, jadi nanti kalau misalnya beli ini gitu ya di laptopnya atau kemudian di komputernya, lalu kita nginstal Windows ya, nggak ngaruh sih, segitu-segitu aja rasa-rasanya. Apakah nanti jadi terbang? Nggak juga. Kapan ngaruhnya? Ketika misalnya nanti ngeload game ya, ketika kemudian nanti mindahin data dari dari hard disk ini, dari media ini kemudian ke display, baru terasa cepatnya ya. Tapi secara umum tetap lebih cepat lah ya, rasa-rasanya lebih cepat. Apalagi kalau pakai Windows 10. Nah, ini sudah ada Windows 11 ya. Nanti silakan dicoba Windows 11-nya. Jadi terasa lebih ringan ya, karena memang Windows 10 itu agak berat ya. Dan untuk bisa mendapatkan di kecepatan 7 GB per detik ini, kita harus menggunakan koneksi PCI Express ya, generasi keempat ya, generasi terbaru itu generasi keempat kali 4 ya. Ini kali 4 itu panjang soket PCI Express-nya ya. Nanti dilihat aja sendiri ya. Nah, ini kita nggak bicara detail ya, hanya cerita aja. Jadi kondisi saat ini itu luar biasa ya. Ternyata sudah ada, ini tuh kecil sebenarnya ya, cuman gara-gara saya pasang di sini jadi gede. Ini kecil aja sebenarnya sih ya, sejengkal aja lah, ini panjangnya sejengkal aja ya, sejengkal kurang ya, dipasang di dalam motherboard ya, lalu kemudian kita bisa install Windows di dalamnya ya, dan seterusnya kita bisa pakai. Jadi nggak ada kabel-kabel lagi ya, jadi nggak ada kabel SATA, apalagi kabel IDE zaman dulu ya, yang suka komputer ya. Kalau yang nggak suka komputer tuh nggak ngerti ya, dibayangkan aja lah dulu ya. Tapi yakin semuanya pada tahu ya. Baik. Ikhwani fillah rahimakumullah, para peserta mataku ya, inilah cerita tentang bagaimana Allah memberikan kepada manusia kemampuan untuk kemudian berpikir, lalu kemudian mereka menciptakan sesuatu, sebuah media penyimpanan digital ya, di mana dengan penyimpanan digital itu kita bisa menyimpan apa saja yang sudah kita hasilkan secara digital di dalamnya ya. Dan itu luar biasa besar kapasitasnya. Nah, kita bertanya-tanya, saya kira di antara kita mungkin ada yang bertanya-tanya, seberapa besar sih 1 terabyte itu ya? Tadi kan paling kecil 8 terabyte ya. 8 terabyte berarti 1000 gigabyte kan. Berarti 1000 gigabyte itu berapa sih 1 terabyte itu ya. Nah, sekarang orang sudah mulai berpindah nih, yang punya smartphone baru ya. Sekarang tuh sudah bisa nyimpan video atau ngerekam video itu dengan kualitas 4K ya. Nah, sudah pada sering ini, saya nggak tahu di antara kita di sini mungkin ada yang hobi videografi ya, videografi. Dan kemudian suka merekam video dengan kualitas
4K ya. Atau 320/40p ya. Itu pikselnya ya, panjangnya, lebarnya. Nah, Iwan Ifil rahimakumullah, jika kemudian kita menggunakan kodek H264 atau kita ekstensi atau MP4 ya. MP4. Jadi ini video ini kan kita rekam nih, cerita sedikit ya. Kalau sudah tahu nggak apa-apa ya, sedikit cerita aja. Jadi dia bentuknya kan mentah atau setelah kita rekam. Nah, supaya kemudian bisa dibaca, bisa diputer ya di video dan sebagainya, dia perlu kompres ya, perlu dikompres ya dalam bentuk ekstensi tertentu. Nah, kompresnya itu menggunakan namanya software apa namanya ini ya, ekstensinya namanya kodek. Alah, saya juga bingung menjelaskannya. Jadi sekitar dengan 4K ini kita bisa menyimpan sekitar 200 jam pada hard disk dengan kapasitas 1 terabyte ya, 1 terabyte. Tapi dalam bentuk mentahnya ya, raw ya, atau uncompressed ya, tidak dikompres. Jadi seperti contohnya kan MP3 itu ya, MP3 itu kan kecil filenya ya. Aslinya kan file suara kita tuh gede ya, sama si MP3 itu dikompres ya, jadi cuma sekitar 5 MB lah satu lagu ya. Nah, jadi kalau nggak dikompres, maka kemudian kapasitas terabyte itu kecil sekali. Jadi tadi Ustadz Eros saya bertanya, 20 TB itu dipakai buat apa ya? Jadi untuk video kualitas 4K, apalagi sekarang yang terbaru sudah ada lagi 8K ya, nggak ngerti saya, 8K. Jadi apa sih pengaruhnya? Kualitasnya harus semakin bagus, semakin detail ya. Kalau kita nonton film Full HD itu ya semakin detail ya gambarnya. Itu jadi dia menangkap gambar lebih banyak daripada resolusi di bawahnya ya. Jadi 1 TB itu hanya bisa nyimpan 9 jam saja. Nah, berarti 20 GB jadi kecil, 20 TB jadi kecil rasanya kan. Nah, inilah. Jadi orang memang sampai saat ini masih belum ke sana ya, belum ke 8K ya. Tapi TV-TV baru ya, TV-TV sudah mulai ya untuk menggunakan resolusi dari TV-nya itu 8K ya. Tapi secara umum sudah mulai mainstream ke 4K. Ya, kita dapat nonton YouTube di Indonesia, di YouTube 720p aja udah lumayan ya. Kalau internetnya nggak, ini pengaruhnya nanti di internet nanti ya. Koneksi internetnya harus gede ya, karena nanti itu dia akan mentransfer ya sekian megabyte data ya per detiknya untuk bisa kemudian memutar video dengan kualitas Full HD atau 4K ya. Ini yang kemudian limitnya ada di koneksi internet kita ya. Makanya nanti sudah ada koneksi internet 1 Gbps gitu ya, wah semakin bagus ya. Nah, saya nggak bicara lebih detail terkait dengan itu, hanya ingin menggambarkan berapa besar sih 1 TB itu ya. Jadi 1 TB itu nggak terlalu besar sebenarnya sih kalau kemudian kita lihat dengan kondisi sekarang. Zaman dulu mungkin tidak kalau hanya nyimpan file-file ketikan mah ini mah nggak habis-habis ya. Kalau ternyata habis dikompres lagi pakai WinRAR ya. Baik ya, Iwan Ifil rahimakumullah. Sedikit lagi ya, ini bicara tentang gambaran kita terkait dengan teknologi terbaru ya, luar biasanya ya. Dan kemudian ada yang juga dikhawatirkan dari kita sebagai pengguna, user dari pembeli dari media storage digital ini adalah rusak ya. Nah, jadi kalau kemudian beli ini yang kita khawatirkan rusak, karena nanti kita nyimpen video pernikahan kita itu di hard disk gitu ya. Wah, ini kan kita nikah nih. Wah, kan kita pengen nostalgia. Maaf ya, ini yang belum nikah kita skip dulu aja pembahasannya lah ya. Kita simpan file-file penting kita di sana ya. Kita kan khawatir seberapa lama dia bisa bertahan sampai dia nanti rusak ya. Secara umum ternyata SSD maupun HDD memiliki daya tahan ya, memiliki ketahanan untuk kemudian tetap bisa menyimpan itu kurang lebih 20 tahun ya. Ada yang sudah nikah lebih dari 20 tahun, pindahkan datanya. Dari hard disk maupun SSD yang tempat media penyimpanannya ya. Jadi kelebihannya dari SSD ketika dia kemudian rusak atau mati ya, masih itu dia mati ya sampai end of life-nya itu, data itu masih tersimpan di sana. Cuman nggak bisa lagi kemudian dihapus ya. Dia hanya bisa kemudian di-copy tapi dia nggak bisa lagi dipakai lagi gitu. Sedangkan hard disk ya atau HDD, kalau itu data itu rusak ya sudah hilanglah, sudah goodbye ya, forever goodbye. Kita bicara tentang media penyimpanan ya. Tapi kalau SSD ada kelebihannya. Ini beda dengan rusak yang kemudian memang rusak karena perjalanan yang bisa kebanting apa segala macam ya, itu udah rusak ya.
Ini maksudnya dia sampai dia nanti akhirnya mati nggak bisa dipakai lagi, itu kurang lebih 20 tahun ya. Baik ya Ikhwani fillah rahimakumullah, mudah-mudahan masih semangat ya, insyaallah ya. Sedikit lagi. Nah, ini dia yang intinya ya. Intinya apa? Pengendalian diri ya. Baik. Ikhwani fillah rahimakumullah ya. Begitulah kira-kira gambaran media penyimpanan digital dengan perkembangan kapasitas dan kecepatan yang luar biasa saat ini. Jadi kenapa penting cepat ya? Kenapa penting besar ya? Karena kita mau menyimpan file itu sekarang sudah besar-besar ya. Kita nonton suka ngoleksi video koleksi film misalnya ya, atau misalnya kita senang ngoleksi video-videonya Ustadz Felix Yao ya. Sekarang Ustadz Felix Yao sudah bisa di-download dalam bentuk Full HD misalnya ya, dengan durasi film misalnya durasi ceramah 1 jam misalnya ya. Itu kita simpan kan, sudah semakin membutuhkan kapasitas yang besar. Yang kedua, kecepatan juga perlu cepat ya. Kenapa? Karena kita memindahkan data yang besar-besar. Kalau kita pindahkannya itu kemudian dengan storage atau penyimpanan yang lambat, itu akan membutuhkan waktu dan kita nggak suka menunggu ya. Ada lagunya itu ya. Apa itu lagunya? Menunggu titik-titik dan seterusnya itu ya. Baik. Nah, Ikhwani fillah rahimakumullah, lalu bagaimana? Jadi ini kita refleksikan ini ya kepada keimanan kita. Ini sekarang kita tuh rasa-rasanya orang mati, orang meninggal. Itu rasa-rasanya sudah dekat sekali dengan kehidupan kita sekarang ini ya, gara-gara Covid ini. Ya, di perumahan saya ini, saya bertetangga dengan Ustadz Eros ini ya. Ini sudah ada kejadian juga ya yang meninggal ya, telah meninggalkan kita duluan ya. Gara-gara bukan gara-gara Covid sih ya, maksudnya ya sudah takdir ya, sudah qadarullah ya, sudah qadarullah. Tapi gara-gara karena wabah ini kemudian akhirnya kita sudah terbiasa mendengar di timeline Facebook kita, mungkin di timeline Twitter kita ya, kemudian kita dapat kabar ada orang yang sudah meninggal ya, dan terinfeksi virus COVID ya dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian coba kita refleksikan ya, luar biasa perkembangan teknologi. Lalu seperti apa sih yang namanya penyimpanan super itu? Seperti apa sih penyimpanan super? Lalu bagaimana penyimpanan data karena kita itu ya, manusia itu, karena kita punya penyimpanan data yang super. Kenapa? Karena dia disimpan dengan kemudian durasi waktu yang cukup lama. Di antara kita mungkin ada yang nanti umurnya sampai 70 atau 80, lalu kemudian kita juga data itu akan diputar dalam kualitas yang jauh lebih tajam daripada 8K atau mungkin 10K dan seterusnya ya. Karena dia butuh detail. Nah, lalu bagaimana? Ikhwani fillah rahimakumullah, di sini kita akan bahas ya. Media penyimpanan manusia diputar di yaumul hisab ya, di yaumul. Nanti kalau kita kiamat ya, Allah bangkitkan kita tuh dari kuburan kita itu, dibangkitkan kita. Nah, semua manusia terkumpul semuanya. Nah, nanti di akhirat ya, setelah kita meninggal, semuanya kan di antara yang peserta di sini ya, peserta mataku termasuk saya, itu kan sekarang sudah megang nomor antrian. Antrian apa? Dicabut nyawanya sama malaikat Israel ya semuanya. Tapi ya beda-beda nomor antriannya ya. Bisa saja saya nomor terakhir atau Ustadz Rustam nomor 1. Salah. Maksudnya ya masing-masing itu sudah punya nomornya antriannya. Cuma kita nggak tahu kapan kan begitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadi refleksi kita ya. Jadi pencatatan yang kemudian nanti ada penyimpanan storage itu ya dimulai dari ketika kita balik ya. Balik itu bahasa Arab artinya sampai. Balighu ani walau ayah ya, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi balik itu artinya sampai. Sampai apa? Ya sampai kita dewasa ya. Jadi kalau menurut umur kurang lebih sekitar 15 tahun ya Hijriah atau 14,5 tahun ya Masehi, atau sudah mimpi ya, sudah mimpi basah ya. Kita sudah dianggap sebagai orang yang dewasa. Enggak ada lagi remaja ya. Itu istilahnya istilah psikologi aja tuh remaja. Kita tuh dewasa muda ya. Umur 15 tahun itu sudah dewasa. Nah, pada saat itulah kemudian semuanya aktivitas amal-amal kita tuh dicatat ya, direkam ya atau disimpan ya oleh ya ada malaikatnya kan gitu. Dan akan berakhir ketika apa? Ketika kita meninggal ya. Nah, ini yang banyak isoman ini harus banyak kegiatannya nih di isoman gitu ya. 14 hari atau 10 hari isoman, jangan tidur aja. Capek lagiannya tidur aja ya, kalau kita isoman tidur aja capek. Ini asumsinya buat mereka yang OTG ya, OTG ya, atau yang gejala ringan ya. Tapi kalau untuk gejala parah ya itu ya memang mau nggak mau akan banyak di kasur kan.
Kan katanya begitu harus keluar ya, harus berjemur ya, dan olahraga ringan. Ya, yang paling penting kita lakukan ketika kita lagi isoman itu harus banyak melaksanakan apa-apa yang bisa menambah amal soleh kita ya. Nah, dan akan diperlihatkan kembali media penyimpanan tersebut untuk dikonfrontir, untuk di cross check ke orangnya ya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab. Ya. Apa itu yaumul hisab? Yaumul hisab adalah hari perhitungan amal ya. Amal itu artinya perbuatan. Jadi jangan bilang amal perbuatan. Jadi amal saja ya, amal itu ya perbuatan itu ya, bahasa Arabnya amal yaitu perbuatan ya, hari perhitungan amal. Siapa hamba ya? Di mana nanti kemudian Allah akan memperlihatkan kepada hamba-hambanya tentang amal yang sudah mereka lakukan selama di dunia ya, di dunia ini. Nah, ini kemudian menjadi refleksi kita, kira-kira sudah punya amalan yang top tier belum untuk kemudian jadi setoran kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Saya kemarin gitu dulu tuh ya, saya pernah waktu saya masih kecil dulu, saya punya tetangga namanya Pak Singarimbun ya. Saya waktu itu saya tinggal di daerah Sumatera Utara sana. Singarimbun itu marga. Jadi di Sumatera Utara itu masih ada agama kepercayaan. Mereka nggak nyembah Kristen, mereka nggak beragama Kristen, tidak juga Islam. Nah, agama kepercayaannya namanya Pelbegu, ya Pelbegu. Saya nggak tahu gimana ibadahnya sih ya, tapi itu agama kepercayaan lah ya, aliran kepercayaan. Ya. Lalu kemudian anak itu ketika saya sholat Jumat, dulu saya ngerasa sholat Jumat itu kayaknya bangga banget ya bisa sholat Jumat ya, karena amalnya cuma itu aja, sholat Jumat doang, sholat hari-hari nggak ada. Teman saya itu ya, anaknya Pak Singarimbun ini saya ajak untuk kemudian sholat di masjid, sholat Jumat ya. Dan dia mau, ya besok-besoknya dia minta sama bapaknya untuk kemudian masuk agama Islam, ya, supaya bisa ikut sholat sama saya. Dan dia akhirnya jadi lebih rajin daripada saya, seperti itu ya biasa ya. Basi banget ya, yang diajak lebih rajin, lebih semangat daripada yang ngajak ya. Jadi saya tuh ngerasa pada waktu itu saya punya bekal nih, nanti kalau saya meninggal gitu ya, saya sudah punya satu amal yang kemudian bisa saya banggakan sama Allah. Itu ngajak orang masuk agama Islam. Tapi rasa-rasanya kayaknya nggak percaya diri juga ya. Baik ya, ihwani fillah rahimakumullah, saya kira itu menjadi refleksi buat kita semua ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sungguh kepada kamilah mereka akan kembali. Inna ilaina iyabahum tsumma inna alaina hisabahum ya. Sungguh kepada kamilah mereka akan kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka ya. Hisabahum. Jadi dihisab. Nanti dihisab ya, diputarkan lagi videonya, di cross check. Nah, kira-kira kita siap nggak? Ini jangan sampai kita punya little secret ini. Ya, ini bahaya nih, nggak ketahuan sama manusia, nanti sama Allah ketahuan ya. Jadi jangan merasa tenang, merasa aman dengan semua yang kita lakukan di dunia ya. Baik, ihwani fillah rahimakumullah ya, sedikit lagi ya, kita lanjutkan. Di akhirat kelak ya, ihwani fillah rahimakumullah ya, akan ada yang namanya itu alat verifikasi diri manusia ya. Kita akan diverifikasi lagi nih hambanya ini ya. Yang pertama dari persaksian anggota badan. Nah, ini agak repot ini nanti ya, kalau kita mau berbohong sudah nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi kita di dunia kita jago argumen ya, jago berdebat tuh para pembela itu, pengacara itu, silat lidahnya kan luar biasa, nggak ada ya. Nanti itu sampai ada yang berapa miliar tuh duitnya tuh gara-gara jadi pembela itu ya, sampai dia pusing bayar pajak ya. Saking banyaknya duitnya, hartanya banyak banget kan, dia punya Lamborghini, dia punya Bentley itu mobil ya, punya rumah mewah, punya apa gitu ya. Kan dia pernah bilang gitu ya, saya tuh nggak pernah kalah dalam pengadilan, tapi saya kalah sama apa dia bilang itu, DBD atau apa kemarin tuh ya. Sama nyamuk ya, dia kalah sama nyamuk. Dia sakit kena DBD. Jadi katanya Allah di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa nukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun ya. Al-yauma nakhtimu, pada hari kiamat nanti ya, katanya Allah ya, nakhtimu, kami akan tutup ya, akan kami khotam ya. Kami kasih segel itu ya mulutnya ya, afwahim, mulut mereka. Wa tukallimuna, dan akan berbicara kepada kami gitu ya. Siapa yang berbicara kepada kami? Maksudnya kepada Allah dan para malaikat ya. Aidihim ya, tangan-tangan mereka. Bayangkan ya, kita bayangkan ini tangan kita ngomong gitu, kita bilang enggak ya Allah, enggak, kamu katanya tangan kita, bayangkan coba, apa enggak ngeri itu.
Ya, maka kita harus hati-hati ya. Aidihim wa tashhadu, dan bersaksi ya arjulhum ya Pak, kaki-kaki kita itu ya, arjulhum ya, kaki-kaki mereka. Bimakanu yaksibut, terhadap apa-apa yang diupayakan, terhadap apa-apa yang diusahakan oleh manusia. Jadi kaki kita nanti tanggung jawab tuh, mana kita kemana jalannya, kemana tangan itu, kaki kemana itu jalannya ya. Tapi yang di sini kayaknya nggak ada masalah ya, insya Allah. Saya berbicara di depan para peserta mataku ya, orang-orang yang cinta sama Quran ya. Jadi insya Allah kaki-kaki mereka tuh nggak kemana-mana. Apalagi sekarang zaman-zaman COVID, mau kemana ya, paling ya putar-putar dapur ya, ruang tengah, kasur. Kalau di kos-kosan ya di kosan kamar mandi, kosan kamar mandi ya, gitu aja lah ya. Jadi nggak banyak ya. Nah, dalam surat Yasin ayat 65. Selanjutnya, imani fillah rahimakumullah. Nah, ini yang sebenarnya untuk mizan mawazin ini di akhir sebenarnya poin ketiga, tapi saya dahulukan karena saya membahas tentang yaumul hisab ya, tentang penghisaban ya, Jadi nanti ada timbangan ya, timbangan yang akan menimbang amal soleh dan amal buruk kita ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlimu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin ya. Wa nada'ul mawazin, kami akan meletakkan ya, kami akan memasang ya mawazin ya. Jadi mawazin ini bentuk jamak dari mizan ya, mizan. Kenapa dibilang mawazin? Karena kemudian yang akan ditimbang banyak. Yang ditimbang banyak. Nah, makanya ini Ustadz Rustam ya, nanti kalau mobil-mobil kemudian pesawat-pesawat helikopter yang dimiliki itu nanti bikin lama nanti pertimbangannya ya. Jadi Ustadz Zainuddin yang punya SPBU di sana itu harta yang banyak itu, ini yang bikin lama nanti perhisapannya ya. Jadi perhisapannya. Jadi harus hati-hati, makanya ya punya harta ya seadanya ya. Ketika gimana sih bilang seadanya ya? Iya seadanya, kalau perlu ada gitu ya, kalau perlu apa ada gitu ya, seadanya ya. Mawazina al-qisto ya, timbangan yang qisto ya, itu artinya adil ya, atau sesuai gitu ya, yang tepat kalau terjemahannya ya. Liyaumil qiyamah, pada hari kiamat ya, fala tuzlimu nafsun syai'an, tidak akan dizolimi satu individu pun sedikit pun ya, tidak akan ada yang dizolimi. Nggak ada itu yang namanya timbangan tipu-tipu tuh nggak ada, udah nggak zaman nanti di akhirat tuh nggak ada lagi namanya tipu-tipu ya, timbangan tipu-tipu tuh nggak ada ya. Jadi kalau kita sering ngalamin yang namanya ngisi bensin ya, kadang-kadang sama orangnya belum selesai airnya keluar sudah ditarik ya, kadang-kadang suka agak kesal saya gitu, kenapa nggak dibiarin aja sampai selesai, sampai keluar airnya itu ya, kenapa harus ditarik gitu ya. Kan lumayan satu tetes dua tetes kan tuh punya saya. Pelit amat sih lo katanya ke saya. Ya itu kadang-kadang saya begitu ya. Pinknya tuh jelas, makanya nanti kalau beli buah itu sama orang ngaji aja lah ya, sama ustadz gitu ya. Kalau beli buah sama ustadz tuh kita dapat buah tuh ya bener gitu ya. Jadi yang asam dibilang asam ya, yang manis dibilang manis ya. Nggak ada yang namanya tukang jual buah itu semuanya, nggak ada. Kalau tukang jual buah di mana-mana itu bilang buah yang asam itu dibilang asam, biasanya semuanya manis. Coba aja tanya. Kita tunjuk nanti jeruk nipis. Pak, ini jeruk nipisnya manis nggak? Jeruk nipisnya manis gitu. Baru tahu saya jeruk nipis manis ya, kan begitu. Nah inilah, karena nggak ada lagi seperti tipu-tipu, nggak ada ya. Yang kita sering ketemu sekarang ini yang orang ngomong A, hasilnya perbuatannya B, ya kita lihat di media televisi dan seterusnya, itu nggak akan kita temukan lagi ya. Wa in kana misqala habbatin ya. Jadi kalau ada sebesar biji ya, seukuran biji habbah itu nanti biji ya. Habbatus sauda yang sering kita konsumsi itu ya. Biji hitam itu ya. Min khardalin ataina biha ya. Khardalin itu biji sawi ya. Ataina biha, kami akan datangkan kepada dia. Jadi kalau ada misalnya Ustadz Rustam dia diam-diam mendoakan saya di malam hari gitu ya, mudah-mudahan Ustadz Elvin itu saya mau bilang Ustadz Erus sih, kok jadi Rustam ya, ada salah ngomong. Ustadz, karena ada namanya di sini kan Ustadz Erus ya. Ustadz Erus kemudian malam-malam mendoakan saya, itu akan dikasih gitu ya kepadanya ya, pahalanya. Insya Allah ya. Kalau dari saya nggak ada ya, saya nggak punya apa yang bisa saya kasih ya. Dan wakafa bina, dan cukuplah kami hasibin sebagai yang penghisap.
Gak usah lagi ragu ya. Kira-kira dia nipu nggak nih gitu ya? Nggak, insya Allah. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, ini yang yang utama ini pembahasan kita ya, ikhwani fillah rahimakumullah. Jadi media penyimpanan catatan segala amal manusia itu ada di Allah, yang itu luar biasa. Jadi kualitasnya kualitas terbaik, kemudian kapasitas terbaik yang bisa dibayangkan oleh manusia ya, yang nggak terbayangkan pun juga oleh manusia itu nanti ada, nggak akan ada sedikit pun yang miss ya, tidak ada yang namanya itu korup filenya, tidak ada yang kemudian nggak bisa dibaca filenya, semuanya bisa dibaca dengan sangat jelas, dengan sangat detail, dengan sangat rapih ya, Masya Allah ya. Allah berfirman, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana mali hadzal kitabi la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala tazlimu rabbuka ahada ya. Dan diletakkan wa wudi'ah, dan diletakkan ya Alkitab. Nah, itu kita namanya. Jadi media penyimpanan kita tuh di kitab ya, Alkitab. Fatarol mujrimina, dan akan melihat orang-orang yang berbuat dosa ya. Mujrimin itu orang yang suka berbuat dosa, yang banyak berbuat dosa ya. Nauzubillahi min dzalik ya. Fatarol mujrimina musfikina. Jadi mereka kemudian melihat dengan takut. Karena orang berdosa tuh begitu. Mana kalau kita misalnya nggak ada salah kan nggak ada masalah. Jadi kesalahan ya dirazia. Ada razia, kita lengkap, tenang aja gitu jalan itu. Tapi ada tipsnya ya, nanti kan ada razia. Sudah lama sih di Bogor jarang ada razia. Jadi nggak usah khawatir ya, di Bogor jarang banget ada razia sekarang gara-gara COVID ya. Yang nggak punya SIM, yang nggak punya STNK. Yang penting nanti kalau ada razia itu, naik motornya pede gitu ya. Nah, habis itu nanti kita liatin polisinya itu. Liatin polisinya, nanti nggak dipanggil kita itu. Itu tips dari saya ya. Jadi karena kita nggak merasa, dianggapnya kan, oh ini orang ini nggak merasa bersalah, malah berani dia melototin saya kan begitu. Oh lewat aja kan begitu ya. Ini mah pasti lengkap ini. Tapi jangan pula pakai ini kan, pakai sendal jepit, celana kolor, nggak pakai helm begitu. Wah itu mah nantang namanya. Dipanggil lah nanti ya, ditilang nanti ya. Jadi hanya orang-orang yang bersalah lah yang ketakutan. Ya. Musfikina mimma fihi, terhadap apa-apa yang ada di dalamnya, fihi pada Alkitab ya, kitab yang di tempat penyimpanan kita itu digital itu. Kalau itu digital ya, kita enggak digital ya. Wa yaquluna ya wailatana, dan berkata celakalah ya, celakalah kami ya, wailatana ya. Malihadzal kitab, jadi seperti apa sih kitab ini? Kitab apa ini katanya begitu. Jadi kalau kita punya media penyimpanan semua, kan orang zaman sekarang itu punya kalau mau ngelihat kehidupan sehari-harinya dia lihat aja di Instagram. Kenapa? Karena di semua aktivitas dia tuh nanti difoto di Instagram. Makan kirim ke Instagram, minum kirim ke Instagram, jalan-jalan kirim ke Instagram. Pup. Pup juga entah enggak ya? Pup enggak ya? Nginap di hotel kirim ke Instagram, ke kafe kirim ke Instagram. Nah dia punya kitab ya, namanya kitab Instagram ya. Kalau misalnya lupa setahun yang lalu saya ngapain, dia bisa aja buka Instagram itu ya. Tapi tidak terjadi kalau nanti di akhirat, inilah kitabnya ya. Katanya orang kafir tadi itu, orang yang banyak berbuat maksiat tadi, malihadal kitab ya, kitab apa ini gitu ya, la yugadiru saghiratan, tidak meninggalkan yugadiru ya, saghiratan yang kecil ya. Jadi kalau kita misalnya kita kan pernah nih ngalamin, misalnya zaman dulu ada orang naik motor siang-siang lampunya dinyalain, kita bilang ini, Pak, lampunya nyala, kita bilang. Oh, pasti bilang, oh iya terima kasih, lalu dimatikan lampunya kan motornya. Kita kan rasanya senang sekali gitu, rasanya sudah membuat sebuah kebaikan yang luar biasa. Atau misalnya ada yang naik motor gitu ya, ternyata standarnya masih dipasang. Pak, standarnya Pak. Dia bilang, oh iya terima kasih, lalu dia ditutup standarnya, dan kita merasa senang sekali. Nah itu yang kecil-kecil kayak gitu tuh kan tulis juga di situ nanti ya, nggak usah khawatir ya, nggak akan ada yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari apa yang telah kita lakukan ya. Saghiratan wala kabiratan, apalagi yang baik, yang besar-besar ya, berdakwah ya, kemudian pergi haji ya, kemudian memperjuangkan Islam ya, puasa segala macam itu semuanya dicatat ya, illa ahsoha, kecuali di ahsoha ya, hasa ya, dituliskan ya, bahwa jadu kemudian
Dan wajar dan mereka mendapati ya, mereka menemukan ma'amilu hadira. Jadi apa yang mereka lakukan itu ada semua di situ, hadir ya, hadir. Wala yazlimu rabbuka ahada, tidak akan menzolimi sedikit pun Tuhanmu tidak akan menzolimi seseorang sedikit pun ya. Jadi nggak ada yang dizolimi gitu ya, nggak ada. Jadi kalau mau pengadilan seadil-adilnya nanti di akhirat ya. Nah, yang selanjutnya itu dan akan diperiksa dengan sangat cepat. Ya, jadi yang kita butuhkan itu adalah pertama kapasitasnya besar, yang luar biasa nggak terbayangkan oleh manusia, baik dibayangkan maupun tidak dibayangkan, dan dia harus cepat karena ini kapasitasnya nih, daya transfernya nih besar sekali filenya, jadi dia harus bisa cepat diproses ya. Nah inilah dia storage-nya Allah Subhanahu Wa Taala ya, kitab ya Alkitab tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat wala la zulmal yaum. Innallaha sari'ul hisab. Al-yauma pada hari itu ya, pada hari kiamat kelak, pada hari penghisapan kelak, tujza akan dibalas, akan diberikan balasan ya. Kullu nafsim bima kasabat, terhadap setiap jiwa ya, bima kasabat, terhadap apa yang dia usahakan, terhadap apa yang dia upayakan. Jadi nggak ada yang sia-sia. Misalnya nanti ya Ustadz Zainuddin ketemu sama saya saya lagi jalan-jalan ke Sulawesi Tenggara, ke Kendari gitu ya. Lalu kemudian Ustadz Zainuddin lihat saya, lalu dia menyapa dan senyum kepada saya dan saya tidak melihatnya karena saya lagi sibuk dengan bawa mobil Pajero saya. Ya, itu nggak usah sedih gitu ya, nggak usah sedih. Insya Allah kalau ikhlas itu jadi dibalas bima kasabat tadi. Sudah senyum itu sudah berpahala ya, karena senyummu pada saudaramu itu adalah sedekah kan gitu. Jadi jangan merasa malu gitu, aduh disapa kok disenyumin kok dicuekin gitu ya, nggak usah khawatir ya. La tuzlamu yauma, tidak akan dizolimi satu orang pun pada hari itu. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah maha cepat penghisabannya ya. Jadi cepat ya. Nanti akan ada penjelasan lebih rinci. Jadi menurut cerita yang saya baca dari kitab itu ya, yang pertama kali dihisap ternyata adalah hewan-hewan. Hewan-hewan dulu nih yang dihisap ya. Jadi hewan sesama hewan pun juga akan dibalas itu ya. Tapi setelah itu mereka selesai itu dengan sangat cepat hisapnya, mereka akan jadi tanah ya. Baru kemudian manusia ya. Lalu orang Islam ya, yang pertama orang Islam kita pernah dengar ceritanya ya. Jadi nanti orang Islam dulu yang diurusin sama Allah Subhanahu Wa Taala, baru orang-orang agama-agama yang lain, lalu dengan orang-orang kafir. Apakah orang kafir juga dihisap? Ya, dihisap juga mereka. Jadi orang kafir itu kalau bisa jangan jahat lah ya, sudahlah kafir jahat lagi gitu ya, tuh maka siksaannya akan berlipat ganda ya. Nah, itulah dia ya. Ikhwani fillah rahimakumullah, para peserta kajian mataku pada pagi hari ini ya, bahwa kemudian nanti di akhirat ya kita akan simpan itu semua amal-amal kita itu ada bukan disimpan ya, maksudnya ada tempat rekornya ya, tempat perekamannya ya dari aktivitas yang sudah kita lakukan selama di dunia ya. Jadi jangan merasa khawatir, jangan merasa sedih bahwa kita nanti ternyata kalau aku berbuat baik, aku dikecewakan. Kadang begitu ya, yang namanya orang baik itu, biasanya sukanya tuh malah dibully ya, dirundung ya, suka dirundung. Orang baik itu suka dirundung, suka disuruh-suruh ya. Jadi orang baik itu malah jadi susah, malah jadi berat. Tapi jangan kecewa ya, jangan sedih ya. Insya Allah jadi ada amal solihnya ya. Jadi gitu. Jadi jangan misalnya gini, saya itu orangnya tepat waktu. Tiap hari datang selalu tepat waktu. Tapi yang datang itu cuma kita aja, karena kita aja yang tepat waktu. Kita jangan merasa sedih gitu ya, kita tetap harus konsisten gitu. Ya, jadi kalau enggak nanti ikut yang lain juga 15 menit datangnya ya saya 15 menit juga, jangan gitu ya. Kita ingin agar gimana caranya agar kita tuh terus menambah amal-amal soleh kita ya. Karena yang namanya tepat waktu itu kan bagian daripada ciri khas daripada seorang mukmin ya, orang-orang yang beriman itu dia harus tepat waktu, berjanji jam 10 datang ya jam 10 gitu ya, bukan jam 10.15 atau 10:01. 10:01 masih bisa ditolerir ya. Itu ada kesalahan paralak aja ya. Kesalahan jamnya. Beda-beda antar jamnya. 5 menit masih ditolerir lah ya. Tapi kalau 15 menit, masa ada sih yang jamnya tuh lewat 15 menit ya. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, ada kabar gembira. Nah, ini saya kalau di sini harus ada kabar gembira nih, karena sudah di akhir kan, ini kabar gembiranya nih buat kita semua ya. Ini bicaranya ini normal ya, hisap-hisapnya ini normal. Nanti ada lebih rumit lagi. Rumitnya apa?
kepanjangan ya materinya ya. Tolong saya diingatkan kalau materinya kepanjangan. Ada yang lebih rumit lagi, misalnya nanti kita punya hutang, udah urusannya lebih lama lagi. Kita jahat sama orang, urusannya lebih lama lagi. Kita misalnya apalagi tuh setelah zolim punya hutang, ya pokoknya kalau kita punya urusan dengan manusia yang lain itu nanti diurus dulu ya. Jadi ini asumsinya nggak punya urusan dengan orang lain ya, urusannya sama Allah saja gitu. Makanya, nah selanjutnya ada kabar gembira buat kita nih orang-orang yang banyak bermaksiat. Maksudnya saya ya, yang di depan saya insya Allah bukan orang-orang yang banyak bermaksiat ya. Saya maksudnya ada kabar gembira buat kita ya. Nah nanti di akhirat nanti semua amal kita tuh akan diekspos ya, akan diungkapkan, baik yang bagusnya maupun yang buruknya. Malu kita di depan seluruh umat manusia itu kan, semua aktivitas kita tuh akan diekspos ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tapi kemudian kita merasa kadang-kadang, lalu bagaimana caranya agar saya bisa menutupi aib saya gitu ya. Nah, ini ada kabar dari Rasulullah ya dalam hadis riwayat Muslim ya. An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yasturu abdan fil dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. Nah, ini kabar gembiranya ya. Apa kabar gembiranya? Di dalam sebuah hadis sebutkan la yasturu ya, sutrah itu artinya penutup ya, sutrah. Dan tidaklah menutupi ya seorang hamba pada hamba yang lain ya, fit dunya, di dunia ya. Jadi maksudnya menutupi apa yang buruknya lah. Kita misalnya kita tahu nih, saya tahu nih Ustaz saya ini punya aib ini. Kayaknya kalau saya sampaikan ke Lambe Turah ini bisa dapat duit saya ini ya. Ini kan tokoh ini di Kendari sana ya. Ustaz saya ini tahu nggak Lambe Turah? Nggak tahu ya. Nanti cari di Instagram. Tahu insya Allah Ustaz. Maaf Ustaz ya bercanda. Bisa dapat duit ini saya kalau tahu aibnya Ustaz Zainuddin ini kan, mana tahu nanti ke depan mau jadi wali kota atau mau jadi gubernur kan di Sulawesi Tenggara ya. Nah, tapi saya tidak lakukan. Yang saya lakukan saya tutup aib itu, tidak saya ungkapkan kepada orang. Insya Allah nanti di akhirat Allah akan menutupi aib-aib kita ya. Nah, inilah yang kita senangkan daripada ajaran agama Islam ya. Ikhwani fillah, banyak lagi amalan-amalan lain yang kemudian bisa menghapus. Di antaranya puasa bulan Ramadan. Man shoma Ramadana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi ya. Jadi akan diampuni. Jadi diampuni nanti dihapus. Dihapus nggak akan diekspos ya. Ya nggak akan diekspos oleh Allah nanti di akhirat ya. Di skip ya, di format atau dihapus ya. Nah, ini yang kita harapkan dari Allah. Ya Allah, banyak sekali amal-amal saya, maksiat saya ini ya Allah. Ya kita berdoa kepada Allah agar kemudian Allah ampuni, Allah hapuskan ya, supaya nggak dijadikan amal kemaksiatan dan juga tidak akan diekspos oleh Allah, tidak dipermalukan oleh Allah di akhirat kelak ya. Nah, inilah dia ikhwani fillah rahimakumullah ya. Sampai sini lah ya. Akhirul kalam. Saya kembalikan ke moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz atas penyampaian materinya. Baik para sahabat mataku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemaparan dari Ustaz Elvin Gunawan sudah disampaikan ya. Ada yang ingin ditanyakan atau ingin bertanya ya. Memang kondisi-kondisi belakang ini ngeri-ngeri sedap ya. Kita pun nggak ada garansi yang di kos-kosan tiap hari isoman, contohnya ajalnya udah tiba aja gitu ya. Nah, kita tahu ajal itu kan bukan karena coronanya kita mati ya. Ya, memang pada faktanya ajal itu apa yang buat orang berakhir ya kan, intihul ajal, berhentinya ajal mereka. Cuma ya di mana kemudian kita juga diminta untuk kemudian ikhtiar ya. Yang sama dengan Rasulullah meminta kita untuk kemudian menghindari singa. Begitu Umar menuju pada yang lain juga disampaikan. Ini memang mungkin menjadi pengingat ya bagi sahabat mataku, bukan menakut-nakuti. Tapi ini adalah bagian bagaimana saling mengingatkan. Nah, saya mengingat ya salah satu hal yang disampaikan oleh hakim ya, bukan hakim, tapi terdakwa ya dalam hal ini Habib Rizik Sihab
itu viral kalau teman-teman menyaksikan, luar biasa ya. Sampaikan kepada hakimnya, insya Allah kita ketemu di pengadilan akhirat. Itu luar biasa ya. Dan perlu teman-teman ketahui, yang menzalimi ulama, salah satu yang mendakwa menantunya Habib Rizik misalnya, Habib Alatos itu, jasa penuntut umumnya kemarin itu meninggal kena COVID kalau nggak salah ya. Ya meskipun kalau kita kaitkan dengan COVID kan mau soleh mau tidak soleh, kalau waktunya kena ya kena gitu ya. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, silakan bagi yang ingin bertanya atau ingin mengajukan pertanyaan atau sharing ya, hal-hal yang mungkin menjadi hal dimana ketika kemudian di tengah pandemi ini ya, menjadikan kita banyak mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang ingin ditanyakan? Kita insya Allah diakhiri 6.40 ya, karena tadi agak telat, ada kesalahan teknis. Silakan yang ingin bertanya. Ustaz Eros mungkin ada komentar. Saya mau bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Iya, terima kasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini materinya nih. Jadi tahu ceritanya ternyata begitu ya perjalanan teknologi penyimpanan. Nah, saya sedikit bertanya saja, kalau tadi kan yang digambarkan itu apa yang dilakukan ya, yang dilakukan oleh, nanti akan direkam semuanya begitu. Nah, kadang saya suka ini agak berpikir, jadi yang rekamnya itu mana begitu? Kalau sederhananya gini ya, Ustaz. Kalau tadi kan kita punya film begitu kan, punya film berarti ada kamera yang melihat gitu. Nah, kalau tadi catatan amalan kebaikan itu gimana sebenarnya rekamannya itu posisinya di mana gitu? Kan alat untuk rekamnya mana gitu ya. Terus kalau tadi katakan ada yang 4K, 8K gitu. Nah, kalau mata kita itu ngelihat itu apa ya, berapa K sebenarnya itu? Sudah ada belum ya? Apa namanya? Apakah 1K, 2K gitu? Saya nggak tahu juga nih, mata kita ini kualitas gambar yang dihasilkan dari mata kita itu berapa K gitu. Ini agak apa namanya? Wah, saya mikirnya, gimana ya intinya? Kadang suka berpikir gitu, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz. Baik ya. Saya mau jawab apa? Kalau udah dokter yang nanya, saya jawab apa gitu ya? Saya bisa apa gitu ya? Baik ya. Jadi kalau untuk yang ini memang kalau untuk bagaimana prosesnya, kita itu masuk ke dalam proses keimanan ya. Itu kan sudah maksudnya ke apa istilah itu dalil nakli ya, hanya bisa dengan dalil nakli. Kita mengimani saja bahwa kita diawasi oleh Allah, bahwa kita ada malaikat yang mencatat amal-amal kita, ya kita mengimani sampai sana ya. Jadi nggak sampai pada detail. Mungkin nanti pada level tertentu kita bisa juga kemudian melihat atau memperkirakan ya, atau mensimulasinya seperti apa proses perekaman terhadap manusia. Karena zaman sekarang kan sudah ada di Cina katanya kan itu jumlah pengguna pemasangan CCTV itu di Cina yang paling besar ya, kalau nggak salah saya pernah baca gitu ya. Jadi saking besarnya itu kita tuh bisa dari mana ke mana itu kecek terus sama CCTV ya. Jadi sehingga kemudian kita ada rekaman kita itu ya. Bahkan ada itu rekaman biometrik ya. Sampai ketika kita melihat ketika mata kita tuh nyorot ke CCTV, tahu tuh. Nah, ini nih yang punya hutang banyak. Ustaz Elvin nih punya hutang ini. Coba dulu suruh tagih dulu gitu ya, atau pajak dan sebagainya ya, itu bisa dicek gitu ya, sampai data dan sebagainya. Ini kita juga senangnya di situ ya. Jadi satu sisi kalau memang kita punya data biometrik lengkap untuk dalam level negara, itu kan bagus ya, supaya kita bisa tahu warga negara ini kurang apa dan sebagainya. Itulah gunanya kemarin kan KTP elektronik kan, itu salah satunya ya. Tapi kayaknya masih difotokopi juga. Jadi kayak KTP lama gitu ya. Jadi kita nggak tahu ya. Nah, yang kedua terkait dengan mata itu nanti jatuhnya kepada perumpamannya kayak kamera ya, bukan kepada ini yang saya tahu ya, bukan ke layarnya ya, lebar layar ya, lebih ke mata. Maka kemudian untuk penggambaran seperti apa mata itu berfungsi itu kita lihatnya dengan fungsi kamera ya. Lalu kemudian nanti dia direkam kemana, nah itulah kemudian nanti seperti itulah direkamnya ke otak kita dan sebagainya. Berapa luasnya ini kita nggak tahu, tapi kemudian kemampuan dia bisa
yang itu kan yang ditiru oleh kamera kan itu ya, kemampuan mata untuk melihat dalam kondisi terang, kondisi gelap, tanpa ada noise dan seterusnya. Saya nggak tahu ya masalah kamera ya, tapi kurang lebih itulah ya. Jadi nanti yang akan lihat adalah di situ. Lalu kemudian hasil reproduksinya, nah itu nanti kan kerekam ke otak gitu ya. Nah itulah kemudian nanti hasil reproduksinya kerekam dalam bentuk gambar. Nah seberapa bagus gambar itulah kemudian direfleksikan seperti itulah kira-kira mata bekerja gitu ya. Lalu kemudian kalau 4K, 2K itu kan ke fidelity ya, ke kejernihan ya, kejernihan dari hasil tangkapannya ya. Hanya bisa sampai situ ya, lebih detailnya saya juga nggak bisa membayangkan seperti apa gitu ya untuk ini karena terbatas juga ilmunya. Mungkin nanti bisa di-share ya dengan Ustaz Rus juga dengan yang lain ya untuk memberikan gambaran seperti apa sih proses mata, kemudian proses perekaman, kita pakai kualitasnya seperti apa. Nah, yang mungkin yang mirip dengan mata itu ya bioskop ya. Karena bioskop itu dia nggak levelnya, dia bukan dia nggak dihitungnya dengan pixel ya. Bioskop itu dilihatnya tuh dengan apa, saya nggak tahu istilahnya itu. Jadi itu bioskop itu termasuk yang paling jernih ya. Bioskop itu paling luas resolusinya ya bioskop. Kalau yang 4K 8K itu kan lebih ke digital ya, Nah, tapi nanti saya juga nggak tahu lebih luasnya ya. Baik, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Nah, itu tadi penyampaian atau jawaban dari Ustaz David Gunawan ya. Bagi yang ingin masih ada pertanyaan ya, atau ada hal yang menjanggal dari materi ini, ya silakan. Dikoreksi, maksudnya janggal itu dikoreksi. Menjanggal ya, maksudnya ada menjanggal, saya dengarnya menjanggal. Ya, silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Udah habis kan, waktunya habis. Ya. Ya, kita udah pukul 6.40 ya. Mungkin ada closing statement dari Ustaz David Gunawan untuk ya sedikit ya sebelum ditutup. Baik ya, terima kasih kepada para peserta mataku yang hadir sampai sekarang gitu ya. Jadi sekali lagi itu bersama-sama saya kira, saya pribadi khususnya ini seruan kepada pribadi dan juga pada kita semua, saya kira jika itu memang bermanfaat. Ya COVID ini membuat kita tuh rasa-rasanya dekat sekali dengan kematian gitu. Karena kita nggak tahu kapan kita kena, lalu kemudian apakah ketika kita kena kemudian kita mengalami efek yang parah, lalu kemudian diendingkan dengan meninggal gitu. Ini hitung-hitungan dunia gitu ya. Padahal pada hakikatnya hanya Allah saja lah yang menentukan bahwa kita mati itu kapan ya, bahwa kita tuh akan mati karena penyakit apa dan seterusnya. Tapi itu hanya karena kita sudah terbiasa ya mendengar di WhatsApp grup, kita mendengar di Facebook, saudara kita meninggal, saudari kita meninggal dan seterusnya, itu begitu dekat ya, sehingga kemudian kita akhirnya berpikir kapan giliran saya gitu ya. Nah, dari momen itulah kemudian kita juga merefleksikan diri kita, apakah amal soleh kita tuh sudah cukup untuk dibawa nanti ketika kita meninggal. Ya, inilah menjadi renungan dan membuat kita menjadi harusnya kira-kira kalaupun kita nggak punya amal yang istimewa, ada nggak amalan yang kalau misalnya sholat kita nggak istimewa, puasa kita nggak istimewa, amal-amal yang lain yang fardhiyah itu kita nggak istimewa, ada nggak yang kita punya yang bisa kemudian kita banggakan nanti di sisi Allah gitu ya, di sisi Allah. Saya kira itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, Ustaz. Ya, demikianlah agenda kita hari ini, kajian ayat kauniyah dengan closing statement dari Ustaz David Gunawan. Maka seluruh rangkaian kegiatan atau kajian kita pada hari ini setelah selesai, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.